Halo teman-teman, welcome back to my channel ya. Di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai produk yang pasti laku dijual secara keliling, secara freelance maupun secara online di bulan puasa. Kalau kalian menonton video ini sebelum bulan puasa, kalian belum terlambat ya. Kalian bisa tonton video ini sampai habis, sampai selesai, jangan di-skip. Siapa tahu video ini bisa menjadi jalan pembuka rezeki untuk kalian ya. Gini teman-teman, kalau misalnya bulan puasa, sebentar lagi pastinya hari raya Idul Fitri. Kalau misalnya kalian ingin fokus mencari uang, ya kalian akan dapat uang banyak. Tapi kalau ingin menghabiskan uang, ya kalian akan menghabiskan uang banyak juga. Itu sesuatu yang identik dengan puasa dan hari raya Idul Fitri. Ya, kalau misalnya saya ambil kesimpulan, semua pelaku usaha itu bom-bomannya ya, atau bisa dibilang titik panennya ya di bulan puasa sama Idul Fitri. Semua usaha dari kalian misalnya nih yang agen kelontong ya, agen snack dan camilan, terus pelaku usaha-usaha seperti dropship, pelaku usaha apapun itu panennya di bulan puasa. Seperti pengrajin, seperti orang yang suka membuat kreasi dari janur ya teman-teman, seperti ketupat, itu kan permintaannya kan naik bisa 10 kali lipat, bahkan lebih ya teman-teman, tergantung dari cara pemasaran mereka. Nah, di video kali ini ada beberapa produk yang recommended banget untuk kalian coba jual saat bulan puasa. Yang pertama adalah produk olahan hasil bumi, camilan dan kue kering. Nah, ini yang pasti laku sih teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya kalian itu basicnya udah punya toko, kalian bisa mencoba jualan parcel ya. Dan itu pasti laku sih teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi itu pasti laku. Karena saya sendiri pun setiap bulan puasa itu selalu mendapatkan orderan produk parcel. Untuk videonya akan saya buatkan nanti kalau misalnya sebelum puasa, waktu saya membuat parcelnya akan saya buatkan videonya ya. Dan beberapa orang itu sudah mulai inden ya teman-teman untuk produk parcel ini ke saya. Itu yang pertama. Kalian bisa membeli produk seperti snack, camilan, kue kering itu bisa membeli ke toko lalu kalian online kan, bisa membeli di online lalu kalian jual offline juga bisa, ataupun kalian juga bisa membuka atau membuat ya teman-teman, maaf, membuat produk sendiri lalu kalian jual sendiri. Olahan hasil bumi itu banyak banget. Seperti misalnya nih, kalian bisa membuat keripik singkong, keripik ketela, dan keripik apapun itu, keripik bayam ya teman-teman. Itu kalian jual pasti laku ya. Jualnya bisa secara freelance, kelilingan maupun diposting di sosial media. Itu yang pertama. Yang kedua, jualan yang kemungkinan besar pasti laku adalah jualan perabotan rumah tangga. Nah, seperti misalnya tempat gelas ya teman-teman, tempat gelas, tempat aqua ya, lodong ya, tahu lodong nggak teman-teman? Lodong itu ya toples lah ya, toples makanan. Kalian bisa membeli di Shopee atau Tokopedia lalu kalian di online kan, atau kalau misalnya punya toko dipajang aja. Dan saya yakin itu pasti laku teman-teman. Atau mau dijual secara freelance itu juga peluangnya ada untuk produk itu bisa terjual. Karena apa? Mereka kalau lebaran kita kan juga butuh teman-teman ya. Saya sendiri pun juga setiap lebaran pasti membeli kayak lodong, tempat aqua, itu sudah menjadi tradisi lah ya teman-teman. Jadi itu yang nomor 2. Terus yang ketiga teman-teman, ini hal yang identik ya teman-teman, tapi ini adalah sebuah bisnis yang menurut saya menjanjikan. Kalian bisa jualan produk jelly dan permen. Walaupun terlihat sepele, tapi kalau misalnya kalian bisa menjual dengan partai besar, itu untungnya juga gokil teman-teman. Kalau produk jelly yang biasanya saya jual ya, itu adalah produk jelly Inaco ya. Kalian bisa beli ke distributor ya, biasanya kiloan teman-teman. Kalian bisa plastikin sendiri atau dijual secara per kilo teman-teman ya. Terus kalau misalnya permen pun juga sama teman-teman. Dan kalau misalnya kalian membeli produk sekarang ya, harganya itu masih masuk teman-teman. Tapi kalau kalian membeli produk untuk dijual lagi itu mepet sama bulan puasa, itu harganya udah naik. Dari distributornya pasti udah naik ya. Kalau sekarang masih banyak promo teman-teman, masih banyak promo. Kemarin pun saya juga sempat chat SPV Inaco dan itu harganya masih masih masuk lah teman-teman. Kalau misalnya dijual di pasaran kayak gitu. Lalu berikutnya
kalau misalnya kalian, punya toko ya, kalian harus stok produk rokok yang sudah branded. Karena apa? Kalau misalnya lebaran orang itu kan kumpul-kumpul ya, pada mudik. Alhamdulillah tahun ini itu udah nggak ada Covid. Jadi menurut saya kalau misalnya produk rokok-rokok seperti Super, Sampurna Mild dan rokok-rokok sejenisnya ya, yang harganya agak mahal ini, nah kalau kalian menjual di musim lebaran itu pasti laku. Pasti laku. Tapi kalau misalnya, menjualnya setelah lebaran, udah agak berat lah teman-teman ya. Karena kalian tahu sendiri harga produk tersebut itu udah melambung jauh ya, melambung jauh terbang tinggi bersama mimpi ya, seperti lagunya Anggun. Oke, setelah itu kalau misalnya kalian ingin freelance, kalian juga bisa mencoba freelance peralatan dapur teman-teman ya. Peralatan dapur ya, macam-macam banyak banyak banget teman-teman untuk rekomendasi peralatan dapur yang harganya murah, tapi bisa, apa ya, bisa laku banyak di pasaran ya. Kalau misalnya kalian bingung, saya kasih tahu caranya gini teman-teman. Kalian masuk ke marketplace apapun itu kayak Shopee atau Lazada, lalu kan ada tulisan, kategori ya, bisa tulis perlengkapan rumah. Nah, nanti ada urutannya nih teman-teman. Peralatan rumah, terus kalian pilih minimal harga, yang harganya berapa. Nah, kalau kira-kira nih kalian feeling, "Wah, ini barang ini pasti laku nih." Nah, kalian bisa coba order, lalu kalian bisa jual secara freelance atau dipajang di toko kalian, ataupun kalian bisa dropship barang-barang tersebut. Oke, itu sih beberapa tips, dari saya, mengenai barang-barang yang recommended untuk dijual di bulan puasa atau lebaran di tahun 2023 ini, ya. Sebenarnya masih banyak lagi sih teman-teman yang ingin saya sampaikan seperti jualan kerajinan tangan, membuat ketupat dan lain sebagainya. Tapi mungkin akan saya buatkan di part kedua teman-teman. Karena kalau saya jadiin dalam satu video itu terlalu panjang ya. Semoga video ini bisa menginspirasi, bisa bermanfaat. Kalau kalian punya ide bisnis jualan di musim lebaran atau tahun baru, tulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Siapa tahu, itu bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain yang sedang mencari ide bisnis untuk jualan ya. Karena, kalau misalnya kita melakukan suatu kebaikan ya, kita memberikan suatu kebaikan dan orang yang, mendengar atau melihat itu melakukannya ya, insya Allah itu akan menjadi amal sedekah jariah untuk kita ya. Oke, jadi itu, yang bisa saya share di video kali ini. Kalau menurut kalian, jualan apa yang pasti laku di bulan puasa dan lebaran di tahun 2023 ini? Tulis di kolom komentar. See you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.